Faslun fi syurutil wudu'i. Faslun utawi ki ana pasal siji kang tetep ing dalem mertelaaken faslun taki ana pasal siji fi syurutil wudu'i kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira syarate wudu wa faraidihi lan pira-pira fardune wudu wa sunanihi lan pira-pira kesunatane wudu wa makruhatihi lan pira-pira kemakruhane wudu. Pasal niki jelasaken tentang wudu yang meliputi syarat, rukun, sunat dan makruhat. Ini yang disebut satu qodiyah. Satu qodiyah niku satu paket hukum yang membuat syarat, rukun, mubtil. Mubtil itu perkara sing batalaken. Itu satu paket. Syarat adalah sesuatu yang menjadi ketergantungan sahnya perkara lain, tapi bukan bagian dari perkara lain. Bukan dari bagiannya, betul. Syarat itu menjadi ketentuannya perkara lain, wujudnya perkara menjadi syaratnya wujudnya perkara lain, tidak wujudnya menjadi tidak wujudnya perkara lain, tapi wujudnya tidak menjadi wujudnya dan tidak menjadi tidak adanya. Koyok dene bal-balan niku syarate ana bal. Gak enek bal gak iso bal-balan, tapi enek bal gak kudu bal. Balan ya ora kudu ora bal-balan. Niku jenenge syarat. Wudu itu merupakan syarate salat. Wudu merupakan syarate salat. Tidak adanya wudu berakibat tidak adanya sholat. Adanya wudu tidak mengharuskan sholat dan tidak mengharuskan tidak sholat. Itu jenenge syarat. Wudu bagian daripada sholat tapi tidak termasuk menjadi syarat sahnya sholat tapi tidak termasuk bagian dari sholat. Lain kalau fardu niku wujudnya menjadi syarat menjadi sahnya perkara lain, tidak wujudnya juga mengakibatkan tidak wujudnya perkara lain dan menjadi jusnya perkara lain. Fardhu niku identik kali rukun, sami kali rukun. Hanya biasanya di dalam pengungkapan manakala sesuatu niku ada sangkut pautnya dengan yang lain, dengan aku angkat sautnya satu dengan yang lain, sehingga batalnya satu, batalnya yang lain, itu namanya rukun. Tapi kalau sendiri-sendiri, batalnya yang satu tidak mengakibatkan batalnya yang lain, sahnya satu tidak mengakibatkan sahnya yang lain, atau tidak sahnya satu tidak mengakibatkan sahnya lain, ini disebut dengan fardu. Koyok sholat niku disebut kalih rukun. Karena gandeng kabeh menjadi ketergantungan dan tidak bisa dipisah. Takbir, berdiri, maca Fatihah, rukuk niki dilakukan satu paket. Tidak bisa dengan pisah-pisah. Misalnya sekarang takbir saja, kemudian istirahat, nanti diteruskan maca Fatihah, nanti diteruskan rukuk, tidak bisa. Makanya disebut dengan rukun karena ada kesinambungan satu dengan yang lain. Tapi kalau wudu boten, panjenengan wudu ngeten iki mbasuh wajah tok. Maro diterusno sesuk
basuh tangan, ora apa-apa. Moko urung batal yo masalahe urusane krana batal ngoten. Terus esuk mana diterusno ngisap kepala, terus mana diterusno basuh kaki. Niku kenging. Mulane enggak dianggap rukun tapi dianggap fardu. Sehingga kados dene mandi adus junub niku saged dipun cecil. Nah, misalnya manten anyar rada sungkan bengi gur mbasuh rambute tok. Ah, rambute tok terus mareng ngono awan diterusno awak badane niku sah. Nyicil. Tapi niku tiyang desa. Karena lek sanes tiyang desa sakniki ten hotel niku mboten enten rambut teles niku mboten enten. Walaupun mari mandi teles sret wis garing kabeh punan mboten enten punan. Nah, niku lek ten hotel. Nah, kula niku nggih biasa ngoten niku. Mergo biasa turun di hotel. Nah, tapi lek ten griya nggih panggah mboten saged meroran duwe ngonoan. Jane ya ditukono ya iso, cuma ya kaya apa ngoten ae. Ngoten. Beda kali fardu yang ada di dalam fardu atau wajib yang ada di dalam haji niku istilah sendiri. Wajib dalam haji niku kalau tidak dilaksanakan tidak sampai mengakibatkan batalnya haji, balik enek jam. Niku lek wajib. Kaya haji ora balang jumroh niku sah mawon. Tapi krana ninggalno kewajiban berarti ana jam. Haji mboten mabit ten Mina, mboten mabit ten Musdalifah, mboten napa-napa. Artine mboten napa-napa niku mboten batalaken haji. Ngoten. Niku mergo namine wajib. Makanya istilah wajib niku nggih ningali bape. Enggak semuanya dipukul sama rata atau sama rata semua tidak. Ngoten. Lah sunat pun jelas kita pun ngerti perkara sing menjadi kesempurnaan perkara lain yang andai kata tidak dilaksanakan tidak ada apa-apa. Makruh nek dilakoni niku gak sempurna, nek ditinggalno sempurna ngoten tok. Saged mireng to ngeten iki? Nggih. Mireng, Bu. Dun? Mireng. Lah nggih. Pun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fansilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Perintah Gusti Allah wudu niku namung niki tok ayate. Dene ana kumur tamat mazah istimdak mazah, ada meresap air dengan pada hidung, ada siwakan, ada baca basmalah, ada takhlil itu membersihkan di sela-sela jari-jari, ada dalku menggosok-gosok. Itu enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an tapi dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apa yang disebutkan oleh Rasulullah walaupun tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala, ini juga diperintahkan oleh Allah. Kita mengikuti apa yang telah diperintahkan Rasulullah, walaupun tidak secara langsung diperintahkan oleh Allah, ini tetap dikatakan mengikuti perintahnya Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Dengan adanya kata atiullah wa atiur Rasul, setelahnya taat kepada Allah masih diperintahkan taat kepada Rasul, ini berarti menunjukkan akan ada perintah-perintah dari Rasul yang tidak disebutkan di dalam perintahnya Allah. Makanya oleh Allah langsung dikasihkan atiur Rasul. Demikian pula setelahnya atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah. Maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemerintah. Di samping taat kepada Allah, di samping taat kepada Rasul masih ada perintah taat kepada pemerintah. Ini berarti menunjukkan ada perintah-perintah dari pemerintah yang memang tidak diperintahkan oleh Rasul, tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita taat kepada pemerintah, hukumnya juga sama taat kepada Allah, karena jaminan ayat atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jangan sampai kita berhujah kita diperintahkan taat kepada ulil amri yang diperintahkan pada Rasul. Kalau memang yang diperintahkan ulil amri itu yang diperintahkan kepada Rasul, tidak perlu ada wa ulil amri minkum, cukup atiullah wa atiur Rasul. Nah, makanya orang-orang yang begedut dengan pemerintah, pemberontak pemerintah niku dengan dalil niki mawon pun haram niku. Saged paham? Niki penak guys. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina. Idza niku dzarfun lima atas sing takarun. Takarun ku lek balik. Lek balik niku ya balik-balik. Apa bahasa Indonesianya? Berulang-ulang. Idza kuntum ing dalem mari kalane jumeneng arep nglakoni sira kabeh, ora jumeneng salat. Jumeneng arep nglakoni ila salat. Mergo nek salat ora iso kon wudu, Mosok idza kuntum nek wis salat wudu, lha piye salat wudu malah ora sah. Angger salat wudu itu tidak sah. Salat wudu tidak sah. Salat sarungan juga tidak sah. Selalu celananan rasa. Ila sholati maring sholat faghsilu moko mbaswa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh. Wa aidikum lan maring tangan ira kabeh ilal marafiki sertane pira-pira sikut. Wamsakulan padha musapa sira kabeh birusikum. Lagi lek maknane kantun melok kita Imam Syafi'i. Birusikum ing setengahing sirah ira kabeh. Ini lek pakai maknane Imam Syafi'i. Wa arjulikum wa arjulakum lan baswa sira kabeh ing sikil ira kabeh. Oleh masuk ilal ka'bain sertane kemiren kalih. Kemiren niku polok loro, mata kaki dua. Wis. Ayat ini menjelaskan ketika engkau akan melaksanakan sholat, basuhlah wajahmu, tanganmu, kepalamu dan kakimu.
Dalam hal ini tidak ada qayyid apakah ketika itu kamu punya wudu atau tidak. Bawa wudu atau radwi wudu, ketika akan sholat diperintahkan untuk wudu. Kalau sudah punya wudu ya tetap diperintahkan wudu niku jenenge tajdidul wudu. Kalau tidak punya wudu ya berarti jelas wajib. Dari ayat ini bisa diambil benang merah bahwa wudu niku urusan ta'abbudi. Ta'abbudi niku dogmatis, doktrin agama. Yakni tidak ta'akul. Buktinya buktinya perintahnya itu tidak disyaratkan harus batal, tapi tidak batal pun diperintahkan. Berarti sudah punya wudu pun diperintahkan wudu. Berarti di sini dogmatif, doktrin. Berarti wudu itu ibadah. Kalau wudu itu ibadah berarti harus niat. Karena firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lek nyembah nang pangeran niku disyaratno kudu ikhlas. Ikhlas berarti kudu niat. Dari sini Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa sekalipun toh tidak ada perintah niat di dalam wudu dengan cara khusus, Imam Syafi'i mengerukunkan malahan. Mengerukunkan, tidak hanya menyaratkan, mengerukunkan, menjadikan niat sebagai rukun wudu. Niku bahasanya mengerukunkan niat. Lha niku mboten nenten. Dalil sing wudu ki ngongkon niat niku mboten nenten, tapi karena Imam Syafi'i mengambil benang merah bahwa wudu itu adalah ibadah, buktinya ketika sudah punya wudu masih ditetapkan wudu, berarti kan bukan urusan ta'akuli tapi dogmatif. Kalau demikian berarti ibadah. Kalau ibadah maka harus niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beda dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wudu niku bukan ta'abbud tapi ta'akul. Hanya sarana. Sarana bukan tujuan. Berarti kalau sarana itu sama halnya dengan kita menutupi aurat sebagai sarana sahnya sholat. Dalam sarana tidak disyaratkan untuk niat. Berarti sarana ibadah bukan ibadah, sarananya ibadah. Sebagaimana di dalam menutup aurat kita tidak wajib untuk niat nutupi aurat, pokok yang penting sudah tertutup cukup. Maka dari itu menurut pandangan Imam Abu Hanifah wudu niku tidak diwajibkan untuk niat. Pokoknya yang penting arep wudu ngeten tok ora kudu nawaitu wudu al-ghusl hadasul asghar itu nenten. Karena dalam hal ini cek yang ada di dalam hadis tidak ada yang menyarankan niat, makanya tata cara niat yang di sana dimodifikasi dengan niat ingsun wudu krana ngilangaken hukume hadas cilik, itu semuanya fiqhiyah. Fiqhiyah itu hasil ijtihad. Saged paham? Niku. Lah dene nanti ketika sudah mewajibkan atau tidak mewajibkan, baru nanti hadis innamal a'malu binniyat caranya memberi makna ya diongkek-ongkek. Diongkek-ongkek bagaimana? Karena Imam Syafi'i mewajibkan, makanya innamal a'malu binniyat dimaknani innama sihatuha bin niat. Saya amal niku dengan niat. Lek gak niat ora sah. Imam Syafi'i Hanafi tidak.
Kalau tidak niat gak sempurna, karena Imam Hanafi sudah mengatakan tidak wajib niat. Makanya di situ dalam maknanya innama kamaluha bin niat, wudu sempurnane wudu niku dengan niat, tapi umpama ndak niat no problem. Masing-masing punya dasar yang kuat, punya analisis dengan cara logika. Imam Syafi'i logikanya di dalam innamal amalu binniyat niku maknane aslinya belum ditakwili anggesine utawi wujude amal niku dengan niat. Ketika perkara niku dikatakan tidak wujud, itu wujud tapi dikatakan tidak wujud. Wujud dikatakan tidak wujud berarti kalau tidak niat tidak wujud. Nah, perkara yang tidak wujud, wujud tapi dikatakan tidak wujud lebih cenderung dikatakan tidak sah. Makanya innamal a'malu binniyat berarti kalau tidak ada amal gak ada niat gak ada amal. Loh, kalau tidak ada niat gak ada amal, amalnya sudah dilaksanakan kok gak ada. Oh, berarti imannya tidak sah. Karena barang yang tidak sah itu wujuduhu ka'adamihi. Cara Hanafi tidak. Barang yang wujud dikatakan tidak wujud itu tidak berkonotasi, tidak berimplementasi. Aku tidak memberi pemahaman, tidak berasumsi gitu Pak, implementasi. Tidak berasumsi, tidak sah, tapi hanya berasumsi tidak sempurna. Contohnya biasa sing ngaji wakeh terus mari ngono kok setitik orang akan mengatakan ndi sing ngaji ora nek blas ngene ya. Ini kok dikatakan tidak ada blas itu bagaimana? Ya bukan enggak ada blas enek tapi tidak sempurna. Itu pertikaian di dalam masalah menentukan niat ngoten mawon pun pandangannya beraneka ragam hadis, beraneka ragam analisis dimasukno. Sing penak niku ora usah melok-melok ngono kae, di kitabe wis wah niki kewajibane wudu, asal rukune wudu pertama niat penak pun. Ora usah delok roro-rono, di rukune wudu niku niat ya. Nah, nggih panjenengan nek pun saged fikih ngeten iki mangke maknane hadis akan ikut pada fikihnya. Makanya orang yang tidak ngalim fikih tidak akan pernah bisa memberi makna hadis. Orang yang tidak ngerti hadis tidak akan pernah bisa menafsiri Al-Quran. Karena hadis masih mujmal, Quran nggih ngoten. Wes. Ila kuntum minas sholati fansilu wujuhakum maswa ing wajah sira kabeh wa aydiyakum ilal marafiq. Ini juga ada masalah. Kalau dalam keadaan normal no problem, wasuun wajahmu dan tanganmu sampai dengan 2 siku. Masalahnya apa? Kalau orang tidak punya siku bagaimana? Kalau tidak punya siku segampang ditakdirno dikira-kirano sing umum. Udhira anadir kal makdum. Tapi ketika ada siku yang tidak pada tempatnya bagaimana? Nah, ini akan menjadi geger sampai panjang masa antara teks dengan konteks, antara takdir dengan tekstual. Bagi yang zahir itu dalil sing ketok. Wong iki ini perintah ya. Waksilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq, sing penting sampai siku di mana saja berada. Di mana saja berada ya wis. Walaupun sikunya tidak pada tempatnya ya harus dengan siku niku itu seperti yang telah disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tausyih. Niku yo ngoten. Wasduku bima idza waqa'a al-mirfaqani fi ghairi mahalli mal-mu'tad. Tapi
dalam Hasyiah Bajuri itu berbeda lagi analisisnya. Kata yang diperintahkan di dalam Al-Quran atau hadis itu untuk yang wajar, yang umum. Kalau nadir tidak masuk. Sehingga di dalam usulul fikih dikatakan apakah barang nadir ini masuk di dalam tataran am apa tidak. Ini menjadi khilaf. Menurut Al-Aswad tidak. An-nadir kal ma'dum berarti tidak. Berarti kata-kata diperintahkan waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq itu ketika dalam keadaan normal. Ketika tidak normal berarti marafiq yang tidak pada tempatnya ya kudiro, ditakdirkan karena an-nadir kal ma'dum tidak masuk. Ini terus niku persengketaan. Oleh karenanya kalau di dalam hadis la tabi'u at-ta'am bi ta'am illa misran bi misrin. Kata ta'am di sini apakah ta'am yang umum dengan arti makanan pokok? Apakah di situ semua makanan? Ini akan menjadi perbedaan pendapat pula. Seperti di dalam hadis la sabqa fi la fikhuf, enggak oleh balapan kecuali dalam binatang yang punya teracak. Sing biasa balapan yang punya teracak niku ya jarang. Nek balapan kuda, nek balapan gajah sekalipun punya teracak itu tidak biasa. Lalu bagaimana kalau di situ balapan gajah sah apa tidak? Kalau dengan umumnya hadis itu sah, tapi dalam takdirnya ya tidak sah. Mungkin ini antara teks dengan konteks, dengan esensial dengan zahir. Dan nanti akan terus merembet gini, seperti kita mendengarkan azan dengan max speaker. Kalau kita melihat umumnya ya sami itu al muadzin fakulu mislama yaqulul muadzin. Kuwi krungu berarti masih krungune pakai speaker yo Jawa kok. Tapi kalau kita teliti, lah napa wong iku kita gak mendengarkan azan, mendengarkan suara speaker yang menyampaikan suaranya azan, suaranya orang yang azan enggak dengar. Enggak usah. Ini ya. Ini terus akan selalu terus itu akan selalu perbedaan dalam masalah-masalah yang teks yang semacam itu. Niku lek kita kembangaken. Wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Niki dawuhe pakai wau kabeh. Kalau dengan waw berarti mutlakul jam'i, mestinya nggak ada tartib. Wong dan. Memang mestinya ini nggak ada tartib, tapi Imam Syafi'i ini di dalam Imam Malik ini nggak mengatakan tartib, nggak usah tartib. Khalifah nggak usah tartib. Dan Imam Sayyidina Ali pun juga mengatakan la ubali bi aisya'in badatu, saya nggak peduli saya dari mana saja. Tapi Imam Syafi'i mengatakan harus tartib. Imam Syafi'i mengatakan tartib karena berdasarkan firman Allah, fabda bima bada Allah. Ngawitono karo apa sing dikawiti karo pangeran. Sing kawiti pangeran pertamane faksilu wujuhakum. Terus wa aydiyakum. Terus wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini berarti yo kudu urut. Lah hadis atau ayat Al-Quran yang mengatakan fabda bima bada Allah, itu hadis Nabi mengatakan fabda bima bada Allah itu disampaikan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat tentang sa'i. Allah Ta'ala dawuh inna sofa wal marwata min sya'airillah
Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Tengriku diaturaken Inna Safa wal Marwata min sya'airillah fan hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Tengriku inna Safa wal Marwata. Safa wal Marwah. Ya pakai waw. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Aisyah, badana ya Rasul, dari mana saya yang mulai?" Kanjeng Nabi dawuh, "Ibda bima bada Allah." Mulailah dengan yang dimulai oleh Allah. Karena Gusti Allah ngamulai ini inna Safa terus wal Marwata, berarti Safa dulu kemudian Marwah. Nah, hadis itu kan pada sebab tertentu. Ini ngenten Imam Syafi'i di dalam mengartikan Quran atau hadis di dalam masalah umum adalah melihat bi'tibari umumil lafzi la bi'tibari khususis sabab. Kita melihat daripada umumnya lafaz, tidak melihat dari khususnya sabab. Walaupun sebabnya itu khusus di dalam bab sa'i, tapi lafaznya kan umum. Ibda bima bada'al, bima bada'al kan umum. Lek umum berarti tetap wajib. Apakah tidak hanya di dalam kasus ini kita, tapi dalam kasus sopwai. Imam Syafi'i mengatakan semacam itu tidak ngawur, tidak hanya secara akli ya, tapi ada berdasarkan dengan hadis. Hadis Abu Dzar yang diriwayatkan Ibnu Majah. Kanjeng Nabi ini kuluk salam datang Abu Dzar. Assalamualaikum. Sampai 3 kali nggak dijawab. Kenapa nggak dijawab? Karena Abu Dzar waktu sholat. Setelahnya Abu Dzar sholat langsung sowan kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, "Mama naka antuji ya Abu Dzar, kamu tidak mau jawab, kenapa?" Saya uli salam. Kuntu ana musallin ya Rasul, kuntu ana musallian ya Rasul. Nusalli, kuntu ana nusalli ya Rasul, saya lagi salat. Ana tasma'u qaula ta'ala istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa kamu tidak mendengar dawuhnya Allah? Istajibu lillahi wa lirasul. Penuhilah panggilan Allah dan Rasul idza da'akum lima yuhyikum, ketika mengundang untuk perkara yang mengakibatkan kau hidup. Dari hadis ini, dari ayat ini, sajibulillahi wa lirasulihi da'akum mayuhikum, itu semuanya mufassirin hanya ada 2 pendapat. Yaitu yang dimaksud mayuhikum, 1 perangan, kedua thalabul ilmi. Karena sing marakno urip niku perang. Ketika kita diperangi lawanan. Mergo lek kuwi nglawan, dhek gak sida merangi berarti padha uripe. La tuqatiluhum hatta yuqatilunakum hatta yuqatilukum fi. Jom merangi lek durung mereka itu merangi. Nomor 2 lek dikongkon ngaji kudu gelem. Golek ilmu. Krana apa? Krana golek ilmu niku marakno urip. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqawripi ati niku dengan ilmu. Sebagaimana orang itu kalau tidak makan 3 hari mati, maka hati kita tidak dikasih ilmu 3 hari juga mati. Dan pancen memang ngaji itu mencari ilmu niku setara dengan jihad. Setara dengan jihad dikarenakan Allah Ta'ala memperbolehkan orang tidak perang, bahkan melarang dia perang untuk berangkat mengaji.
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tegriku orang-orang yang akan perang ditahu Gusti Allah, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum. Mbok yo dari semua golongan iku ana sebagian kecil ta'ifat minhum ora melok berangkat perang. Falaula nafara mbok yo ora usah berangkat perang. Ora usah berangkat perang sapa ta'ifatun minhum. Amin kuli firqatin sama ta'ifatun. Ya tafaqahu ben gelem gen iso ngaji. Ben mengkaji di dalam urusan agama. Fiddin wal yunziru qaumahum dan memberi warning kepada masyarakatnya idza raja'u ilaihim ketika mau masyarakatnya minta saran kepada mereka. Lu berarti yang mestinya perang itu wajib, dia tidak boleh perang, malah disuruh mencari ilmu. Perkara wajib tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan wajib yang lebih kuat. Makanya nggak perlu kita jihad-jihad dengan membawa pedang, cukup dengan sekarang itu jihad dengan ilmu. Tapi Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Jenabi tidak dijawab salamnya kok menggunakan ayat ini, walaupun ayat itu adalah di dalam urusan perang dan talabul ilmi. Ini menunjukkan Kanjeng Nabi mengajak di dalam mengartikan ayat, mengartikan hadis ini tidak hanya asbabun nuzul tapi bi umumis sanad. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah telah menyarat atau telah mempersilahkan ngodoni salate wong mati, ngodoni posone wong mati, hutang-hutang kepada Allah, walaupun tidak ada secara tekstual, secara eksplisit dalil yang menegaskan diperintahkan untuk qada sholat. Tapi ada hadis yang secara umum. Jadi ketika wanita datang kepada Rasulullah menanyakan, ibunya telah mempunyai tanggungan haji nazar. Apa aku jangan ya Rasul? Apakah bisa saya hajikan kepadanya? Kanjeng Nabi dawuh, ingkarat alayya dainun afala takdim. Kalau dia itu punya hutang, apa kamu tidak bisa membayar? Na'am ya Rasul. Wa dainullah haq wa yudabihi. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dikedepankan. Berarti dalam hal ini sekalipun pertanyaannya haji, tapi jawabnya fadailullah haq wa yudabi umum. Makanya setiap hutang kepada Allah bisa disahur orang lain. Nah ini yang akhirnya menjadi dalilnya sore Al-Quran itu pada Al-Quran ini. Nah, tapi beda maknanya mereka yang tidak mau hanya gandoli wan laisa lil insani ila masa'a terus nang ngono anu ya. Mentok udah wis wa laisa lil insani ila masa'a niku tok. Wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'ban. Lalu